Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Sinta Nuria. Anak-anak bisa memanggil dengan Ibu Sinta. Oke, baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk anak-anak bisa absensi terlebih dahulu pada kolom komentar YouTube pada video kali ini. Seperti itu ya, sebutkan nama dan kelas berapa. Nah, sebelum itu silahkan anak-anak bisa membuka LKS IPA terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mari Bu hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai besaran dan satuan. Ada yang sudah pernah dengar gak sih apa itu besaran dan satuan? Oke, mari kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, jika anak-anak belajar ini dengan sungguh-sungguh dan bersemangat, anak-anak dapat mengetahui apa saja sih macam-macam besaran dan satuan itu. Nah, nanti pada akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan penilaian berupa 5 soal yang akan anak-anak kerjakan pada Google Formulir yang sudah Ibu cantumkan pada deskripsi video pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti itu ya. Oke, sebelum itu Ibu mau bertanya, kira-kira anak-anak kalau pergi ke sekolah memakai motor atau naik sepeda atau jalan kaki? Nah, kira-kira jaraknya berapa ya kalau anak-anak dari rumah menuju sekolah? Misalkan Anto jarak dari rumah menuju sekolah jaraknya 500 meter. Nah, dari 500 meter itu kita dapat mengetahui 500 itu jarak itu menunjukkan besaran panjang. 500 menunjukkan nilainya dan meter menunjukkan satuannya. Nah, dari penjelasan Ibu ini anak-anak bisa mencobanya atau mempraktekannya di rumah masing-masing. Kira-kira jarak dari rumah menuju sekolah itu berapa ya? Nah, nanti dapat kita ketahui nih besarannya apa dan satuannya apa. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, besaran. Besaran adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas dan dapat dinyatakan dalam satuan. Lebih singkatnya seperti ini. Segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Besaran itu ada 2. Yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ini merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak tersusun atas besaran lainnya. Nah, besaran ini ada panduannya yaitu di satuan internasional. Kemudian besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kemudian, kita mengetahui nih, apa aja sih jenis-jenis dari besaran pokok? Ada berapa? Ada yang tahu? Ada 7. Yang pertama, ada panjang. Yang kedua, ada massa. Yang ketiga, ada waktu. Yang keempat, ada arus listrik. Dan yang kelima, ada suhu. Yang keenam, ada cahaya. Yang ketujuh, ada jumlah zat. Nah, pasti pada penasaran ya. Mari kita belajar bersama mengenai 7 jenis besaran pokok.
Yang pertama yaitu panjang. Panjang ini menyatakan jarak antara satu titik ke titik lainnya. Nah, di sini SI-nya atau sistem internasionalnya menggunakan meter atau dengan satuan M. Nah, di sini ada sebuah contoh. Misalkan Anto mengukur panjang pensil menggunakan penggaris, diukur dari pangkal pensil menuju ke pangkal pensil lainnya. Nah, di sini pada pertemuan minggu lalu sudah dijelaskan mengenai materi konversi ya, dari sentimeter ke meter atau sebaliknya dari meter ke sentimeter. Yang kedua yaitu waktu. Nah, di sini merupakan selang kejadian atau dua peristiwa. Di sini menggunakan satuan detik atau second dengan satuan S kecil. Yang selanjutnya yaitu arus listrik. Nah, ini pengetahuan baru untuk anak-anak. Kalau arus listrik ini menggunakan satuan ampere atau A besar, dan ini merupakan alat pengukur arus listrik yaitu dinamakan amperemeter. Nah, ini untuk suhu. Suhu menunjukkan derajat panas atau suatu benda. Satuan standarnya menggunakan Kelvin atau K besar. Nah, di sini anak-anak bisa menuliskan pada buku tulisnya mengenai rumus dari suhu ini. Kalau kita ada 4 suhu, Celsius, derajat, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini kalau titik didih Celsius itu 100 derajat, kalau Reaumur 80 derajat, kalau Fahrenheit 180 derajat, dan Kelvin 100 derajat. Di sini Ibu mempunyai cara yang lebih mudah. Di sini kita mengambil Celsius atau C menggunakan angka 5, kalau Reaumur menggunakan angka 4, kalau Fahrenheit menggunakan angka 9, dan Kelvin angka 5. Oke, biar lebih mudah kita akan langsung menuju ke contoh soalnya saja. Nah, di sini kita baca bareng-bareng ya. Jika termometer Celsius menunjukkan skala 80 derajat, berapakah penunjukan termometer skala Reaumur? Kita mencari berapa skala Reaumur yang dihasilkan. Kita tulis R besar sama dengan 4/5. Nah, pasti pada bertanya-tanya, kenapa Bu kok ditulis 4/5? Oke, mari kita ketahui. Kenapa 4? Di sini kita mencari skala Reaumur. Reaumur tadi yang sudah Ibu jelaskan menggunakan nilai 4. Sedangkan Celsius menggunakan nilai 5. Jadi kita tulis yang kita cari, kita tulis di atas. Yang sudah kita ketahui dalam soal, kita tulis di bawah. Jadi 4/5 dikali berapa suhu dari Celsius ini? Dikali 30. Jadi skala Reaumur yang dihasilkan yaitu 24 derajat Reaumur. Seperti itu. Nah, ini ada yang spesial dari Fahrenheit dan Kelvin. Kita baca dulu ya. Apabila termometer Fahrenheit menunjukkan angka 68 derajat, berapakah penunjukan angka termometer Kelvin? Kalau kita mencari termometer Kelvin, kita tuliskan K min 273. Jika kita mencari derajat Fahrenheit, kita tuliskan K min 32. Seperti itu. Nah, ini ya bisa dipahami oleh anak-anak. Dan dapat dihasilkan skala Kelvin itu 293 derajat, seperti itu. Nah, ini intensitas cahaya. Ini merupakan satuannya candela atau CD, kecil ya. Yang besarnya sama dengan intensitas sebuah sumber cahaya yang memancarkan radiasi monokromik dengan frekuensi 540 dikali 1200 Hz. Nah, ini alat untuk mengukur intensitas cahaya, namanya lux max. Oke, lanjut. Jumlah zat, ini satuan SI-nya yaitu mol. Nah, ini bisa dicatat pada buku anak-anak masing-masing. Kalau panjang, SI-nya meter, satuannya M. Kalau massa, kilogram, satuannya kg. Kalau waktu, sekon, S kecil. Suhu, Kelvin, K besar. Watt arus, ampere, A besar. Jumlah mol zat, mol. Intensitas cahaya, K
Kandela pakainya CD kecil. Nah, ini jenis-jenis besaran turunan. Sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis besaran turunan. Namun pada pagi hari ini kita belajar 4 jenis besaran turunan. Yang pertama ada luas, yang kedua ada volume, yang ketiga ada konsentrasi larutan, yang keempat ada laju pertumbuhan. Nah, mari kita pelajari apa aja sih 4 dari besaran turunan tersebut. Yang pertama yaitu luas. Luas ini suatu benda yang berbentuk persegi. Luas benda dapat ditentukan dengan mengkalikan hasil pengukuran panjang dan lebar. Jadi panjang ini kita kalikan dengan lebar ini, nanti dapat dihasilkan dengan luas. Misal panjangnya dalam satuan cm dan lebarnya cm. Nanti hasil luasnya ini cm per segi. Begitu juga dengan meter. Jika panjangnya dalam bentuk meter dan lebarnya dalam bentuk meter, nanti hasilnya meter per segi. Seperti itu. Kemudian volume. Volume ini rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi, ya. Nah, jika kalian mau mengukur volume benda yang tidak rata, kalian bisa mencoba seperti ini. Masukkan air pada botol, terus kemudian ukur awal ketinggian awal pada air, ini misal 30 mili. Kemudian setelah dimasukkan benda, ternyata menunjukkan angka 50 mili. Nah, jadi pertanyaannya, berapa berat dari benda ini? Mudah sekali. 50 dikurangi 30 sama dengan 20 mili. Jadi berat ini 20 gram, seperti itu ya. Kemudian ada konsentrasi larutan. Nah, ini kita bisa mengukurnya menggunakan rumus K sama dengan massa terlarut dibagi volume terlarut. Laju pertumbuhan merupakan besaran panjang dan waktu yang digunakan untuk penentuan pertumbuhan tanaman. Rumusnya ini pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Misal, ini 60 dikurangi 20 dibagi 10 hari. Jadi, dalam 1 hari itu pertumbuhannya 4 cm. Nah, ini bisa digambar pada bukunya masing-masing agar lebih memudahkan anak-anak untuk mengingat apa aja sih Bu yang dimaksud itu besaran pokok, apa aja jenis-jenis besaran turunan. Nah, ini bisa digambar serapi-rapinya dan secantik-cantiknya agar saat kita belajar itu bisa menyenangkan dan membahagiakan. Lanjut, satuan. Satuan adalah suatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Hasil pengukuran suatu besaran selalu dinyatakan dalam satuan. Ada 2 jenis satuan. Yang pertama baku, yang kedua tidak baku. Ibu akan cerita sedikit. Misalkan Anto mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan, menghasilkan 5 jengkal 5 tangan Anto. Sedangkan Agus mengukur meja yang sama dan menghasilkan 4 jengkal tangan. Loh Bu, kok kenapa berbeda? Padahal kan sama-sama menggunakan tangan. Nah, ini perbedaannya. Kenapa berbeda? Kalau kita menggunakan jengkal tangan, hasilnya berbeda. Anto menghasilkan 5 jengkal, sedangkan Agus 4 jengkal. Nah, ini disebut dengan satuan tidak baku. Misalkan, jika Anto dan Agus mengukur meja yang sama menggunakan penggaris ataupun meteran, menghasilkan sama-sama 1 meter misalkan. Nah, itu dinamakan dengan satuan baku. Karena jumlah yang dihasilkan dari pengukuran Anto dan Agus hasilnya sama. Jadi dinamakan dengan satuan baku. Ini satuan baku digunakan dalam pengukuran maka hasil pengukurannya sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kalau tidak baku, satuannya ini hasil pengukurannya berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, ini seperti Ibu yang jelaskan tadi. Kalau contoh dari satuan baku ini ada meter, kilometer, dan sekon.
Satuan baku terdiri dari 7 satuan yang melambangkan 7 besaran. Jadi 7 besaran pokok yang sebelumnya sudah kita pelajari itu merupakan bagian dari satuan baku. Nah, ini ada contoh satuan tidak baku, ada jengkal tangan, ada depa atau dua tangan kita rentangkan. Misal anak-anak mengukur panjang tembok di rumah memakai depa. Nah, nanti bisa dicoba di rumah ya. Berapa depa yang dihasilkan dari mengukur tembok di rumah. Ada langkah dan tali. Nah, oke. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mengingat kembali apa aja sih yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama ada besaran pokok, besaran turunan, satuan baku, dan satuan tidak baku. Tadi besaran pokok ada 7 macam. Yang pertama ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, kuat arus, dan jumlah molekul zat. Sedangkan dengan besaran turunan ada 4, ada luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Satuan ada 2, satuan baku dan satuan tidak baku. Oke. Untuk itu silahkan jangan lupa ya dikerjakan tugasnya yang sudah Ibu cantumkan pada deskripsi video ini, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Dan nanti untuk itu, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi diharapkan untuk anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran pada minggu depan, anak-anak bisa menyiapkan terlebih dahulu membaca-baca LKS atau materi-materi lainnya terkait dengan klasifikasi makhluk hidup dan tak hidup. Baik, demikian dari Ibu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.